Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syara Silma Agnia dari kelas A dengan NPM 215030023. Di sini saya akan mengulas kembali filsafat pendidikan realisme. Pengertian: filsafat pendidikan realisme merupakan aliran dalam ilmu pengetahuan yang mempersoalkan objek pengetahuan manusia. Aliran ini memandang bahwa objek pengetahuan manusia berada di luar diri manusia. Filsafat aliran ini pun menganggap bahwa terdapat satu dunia eksternal nyata yang dapat dikenali. Realisme ini cukup luas, berdiri sendiri di luar pikiran manusia. Dalam definisi lain pun, realisme adalah suatu aliran filsafat yang luas yang meliputi materialisme di satu sisi dan sikap yang lebih dekat kepada idealisme objektif di pihak lain. Realisme adalah pandangan bahwa objek-objek indera adalah real dan berada sendiri tanpa bersandar kepada pengetahuan lain atau kesadaran akal. Aliran filsafat realisme berpendirian bahwa pengetahuan manusia itu adalah gambaran yang baik dan tepat. Dari kebenaran, konsep filsafat menurut aliran realisme adalah sebagai berikut. Metafisika realisme. Ini berarti kenyataan yang sebenarnya hanyalah kenyataan fisik atau materialisme, kenyataan material dan imaterial atau dualisme, dan kenyataan yang terbentuk dari berbagai kenyataan atau pluralisme. Yang kedua yaitu humanologi realisme. Hakikat manusia terletak pada apa yang dapat dikerjakan. Jiwa merupakan sebuah organisme kompleks yang mempunyai kemampuan berpikir. Yang ketiga yaitu epistemologi realisme. Ini berarti kenyataan hadir dengan sendirinya, tidak tergantung pada pengetahuan dan gagasan manusia. Dan kenyataan dapat diketahui oleh pikiran. Pengetahuan dapat diperoleh melalui penginderaan. Kebenaran pengetahuan dapat dibuktikan dengan memeriksa kesesuaiannya dengan fakta. Pada konsep yang terakhir ada aksiologi realisme. Ini menyatakan tingkah laku manusia diatur oleh hukum-hukum alam yang diperoleh melalui ilmu. Dan pada taraf yang lebih rendah, diatur oleh kebiasaan atau adat istiadat yang telah teruji dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu pada tokoh aliran realisme. Yang pertama ada Aristoteles, lahir di Stagira pada tahun 384 sebelum Masehi dan meninggal di Kalkis pada tahun 322 sebelum Masehi pada usia 63 tahun. Objek bertepatan dengan logika atau akal. Pada yang kedua ada Johann Amos Comenius, menyatakan bahwa pendidikan harus universal. Pada yang ketiga ada William McCutcheon. Tokoh ini menyatakan bahwa tidak ada tujuan hidup, maka tidak ada pula tujuan pendidikan. Pada nomor 4 ada Francis Bacon, menyatakan pikiran yang nyata dengan menggunakan sentuhan indrawi. Dan pada tokoh terakhir ada John Locke. Menurutnya pengetahuan manusia itu seperti batu keras yang tertetes air lama, kelamaan akan cekuk, seperti akal manusia yang sering diasah. Selanjutnya yaitu bentuk realisme. Pertama ada realisme religius. Ini menyetujui bahwa manusia dapat memahami banyak hukum moral dengan akal kita. Namun, hukum moral mempercayai diciptakan oleh Tuhan, mempercayai bahwa manusia diciptakan untuk melampaui hukum alam atau supranatural. Yang kedua yaitu realisme natural ilmiah. Ini berarti bahwa manusia adalah organisme biologis dengan sistem saraf yang kompleks. Dan bentuk yang terakhir yaitu neorealisme dan realisme kritis. Didasarkan atas pikiran Immanuel Kant, semua pengetahuan mulai dari pengalaman, cerita masa lampau, tidak berarti semua pengalaman. Objek luar dikenal melalui indera. Selanjutnya yaitu ada realisme dan pendidikan. Ada 2 poin, yang pertama yaitu psikologi behavioristik, dan yang kedua ada teori korespondensi.
Psikologi behavioristik adalah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari belajar atau pengalaman. Sedangkan teori korespondensi menyatakan kebenaran itu kesesuaian terhadap fakta. Kebenaran itu harus sesuai dengan fakta dan kebenaran itu sendiri akan terlihat yang sesuai dan tidak sesuai. Selanjutnya yaitu implikasi realisme pendidikan. Terdapat 5 poin. Pada poin yang pertama ada tujuan, penyesuaian hidup dan tanggung jawab sosial. Pada poin yang kedua ada kurikulum, komprehensif mencakup semua pengetahuan yang berguna bagi pengetahuan umum dan pengetahuan praktis. Pada poin yang ketiga ada metode, belajar tergantung pada pengalaman, baik langsung maupun tidak langsung. Metodenya harus logis dan psikologis. Metode conditioning, stimulus respon adalah metode pokok yang digunakan. Nomor 4 ada peran peserta didik adalah menguasai pengetahuan yang handal dapat dipercaya dalam hal disiplin. Peraturan yang baik adalah esensial dalam belajar. Disiplin mental dan moral dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang baik. Dan pada poin yang terakhir, peranan pendidik adalah menguasai pengetahuan, terampil dalam teknik mengajar dengan keras menuntut prestasi peserta didik. Dan materi ini menarik kesimpulan bahwa pendidikan menurut aliran filsafat realisme menekankan pada pembentukan peserta didik agar mampu melaksanakan tanggung jawab sosial dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapainya diperlukan pendidikan yang ketat dan sistematis dengan dukungan kurikulum yang komprehensif dan kegiatan belajar yang teratur di bawah arahan oleh tenaga pendidik. Sebelum saya menutup materi ini, di sini saya akan memberikan beberapa kata-kata dari salah satu tokoh yaitu Tan Malaka, bahwa tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Sekian dari saya, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.